Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Anda ikut mata kuliah asesmen pendidikan anak usia dini. Kita itu sekarang masuk ke pertemuan ke-6 ya, ke-6. Pertemuan ke-6 ini bagian dari hal-hal yang memang secara panjang lebar kita sudah banyak jelaskan pointer-pointernya. Cuma kalau ditanya, Pak, saya sudah menyampaikan RPS belum ya? Kalau belum, nanti saya akan sampaikan, tapi inti dari RPS-nya nggak bakalan jauh dari materi yang ada di dalam ini. Silakan Anda baca. Saya share screen saja, biar lebih mudah. Ini materi ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan untuk Anda silakan download di www.paud.id. Anda bisa lihat di pinggirnya ini. Ini dari mulai buku yang berkaitan dengan pedoman penanaman sikap pendidikan anak usia dini. Ada pedoman penyusunan SOP Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Ada pedoman penyusunan KTSP Pendidikan Anak Usia Dini. Ada kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulumnya juga. Kemudian lagi ada di pengelolaan kelas, ada pengembangan tema pembelajaran, ada penyusunan rencana pembelajaran, ada tentang pengelolaan pembelajaran, dan sekarang yang menjadi mata kuliah kita adalah penilaian pembelajaran anak usia dini. Nama lainnya asesmen, gitu ya, asesmen penilaian anak usia dini. Oke, kalau sudah di print out, sebetulnya lebih enak lagi kalau buku ini Anda print out, ya, karena ini masih relatif baru 2015, dan ini dibuat oleh mereka yang ahli dalam bidang pendidikan anak usia dini. Nah, isi dari materi kita sebenarnya tidak akan jauh dari materi di buku ini, karena buku pedoman utamanya sebetulnya di buku ini. Ya. Anda bisa lihat di sini. Pertama, apa itu penilaian? Asesmen itu apa sih? Nih. Mengapa perlu dilakukan penilaian? Alasan. Apa yang dinilai? Kapan dilakukan penilaian? Siapa yang melakukan penilaian? Bagaimana melakukan proses penilaian? Lalu di mana menyimpan semua data informasi tentang anak? Bagaimana cara mengolah data informasi tentang anak? Kemudian bagaimana pelaporan perkembangan anak kepada orang tua? Ini kunci-kunci yang akan disampaikan pada pemaparan materi atau kuliah penilaian anak usia dini. Jadi tahapan-tahapannya ini sebenarnya, ya. Oke, minggu-minggu lalu saya sudah pernah bahas tentang ini. Kenapa saya kok tidak membuat slide khusus? Sebetulnya ada slide-nya. Ini saya juga sudah siapkan. Ini seperti hanya PPT ini. Saya sudah siapkan materi asesmen PAUD. Kemudian juga ada modul PAUD juga, termasuk tentang guru profesional. Ini sebenarnya sudah ada materinya. Nah, tetapi yang menurut saya harus saya sampaikan pada Anda adalah tentang materi-materi yang memang khusus langsung bersentuhan dengan penilaian anak usia dini. Coba Anda bisa dilihat di sini. Kalau di PAUD itu, menilai pembelajaran bukanlah suatu tugas yang berat bagi guru. Idealnya begitu. Jika dilakukan dengan cinta. Nah, ini kata Yulianti Siantajani. Justru pekerjaan itu akan menjadikan seorang guru menjadi guru yang lebih baik. Jadi kalau misalkan Anda jadi guru wegah nganilai, cirinya memang kita tidak memiliki kecintaan terhadap profesi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan Anda dalam keseharian. Atau paling tidak, tujuan Anda kuliah itu ya untuk menjadi guru di pendidikan anak usia dini atau di guru TK. Lalu kita bisa lihat di sini. Sebetulnya apa sih yang dinilai oleh seorang guru ketika dia melakukan proses penilaian, asesmen itu? Nah, ini saya juga akan bisa perlihatkan pada Anda slide-slide ini. Nah, ini sebetulnya materinya sudah saya buatkan sedemikian rupa sehingga seperti ini nih. Nah, oke. Contoh-contohnya begini. Ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan nanti di paparan ini untuk Anda ya, untuk Anda juga.
Nah ini, ini tentang asesmen PAUD. Terus lagi ada nomor satunya itu materi asesmen PAUD. Bentar, saya klik dulu. Ini apa ya? Ini juga sudah pernah saya buatkan ini. Nah, ini. Asesmen PAUD itu pada prinsipnya adalah proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan anak, proses belajarnya, kesehatannya, perilakunya, academic progress-nya, dan kebutuhan untuk pelayanan khusus. Ini prinsip dari apa yang dimaksud dengan assessment pada setting. Setting itu artinya pada situasi dan kondisi PAUD gitu ya. Latar, itu setting itu latar. Apakah semua siswa PAUD perlu mengalami tes untuk asesmennya? Bagaimana bentuk asesmen yang cocok untuk PAUD? Nah, ini yang akan kita coba bahas di kesempatan kali ini terkait dengan apa yang dinilai. Lingkup penilaian itu mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak. Ingat, kalau pertumbuhan lebih ke arah fisik, perkembangan ke arah psikis. Ya. Lingkup penilaian pertumbuhan meliputi ukuran fisik yang diukur dari satuan panjang dan berat. Misalnya berat tubuh, tinggi badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Ini bicara tentang ukuran fisik. Sementara penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yang berhubungan dengan bertambahnya fungsi psikis anak, seperti nilai moral dan agama, perkembangan fisik motorik, ada gerakan motorik kasar, halus, serta kesehatan fisik. Ada sosial emosional, komunikasi, berbicara, bahasa, kognitif atau pengetahuan, dan seni atau kreativitas. Anda bisa bayangkan pointer-pointer yang berhubungan dengan fungsi psikis yang ini harus menjadi bagian dari penilaian guru di PAUD. Jadi tidak hanya berbicara angka, anak bisa menghitung atau tidak, anak bisa menggambar atau tidak, tapi Anda bisa lihat bagaimana moralnya, bagaimana nilai keagamaannya. Fisik motorik, fisikis, itu kalau Anda pernah nonton film, saya pernah cerita ini ya, si Salman Khan itu Tari Zaman Far kalau nggak salah ya. Kalau yang baru PAUD pasti tahu lah judul film-film begitu. Ketika ada anak yang memiliki ke apa ya, ke penyakit yang namanya disleksia. Disleksia itu penyakit kelemahan atau kelambatan anak untuk bisa membaca teks atau membaca huruf atau membaca angka gitu. Jadi anak tuh bukan bodoh sebetulnya, tapi karena dia ada sisi kelemahan dari memahami tulisan berupa lambang ataupun angka-angka yang juga berupa lambang, sehingga dia tidak bisa membedakan angka 3 dengan angka 3 terbalik dengan 3 tidak terbalik gitu, atau tidak bisa membedakan angka 7 dengan huruf C dengan angka 7 dengan dibalik. Tuh. Jadi itu contoh-contoh fisik motorik. Ada juga fisik motorik itu contohnya ketidakmampuan untuk bisa memasangkan kancing baju, contohnya itu kan kemampuan motorik halus gitu. Ya. Kalau yang kasar kayak menendang gitu, kemudian memukul itu gerakan kasarnya. Bahkan ada kesehatan fisik, yaitu pasti kelihatan. Ada anak yang mungkin tangannya tuh nggak bisa gerak atau kakinya nggak bisa bergerak. Mungkin Anda pernah punya pengalaman ada anak yang punya kebutuhan khusus seperti usia sudah masuk ke 1 SD atau 2 atau 3 SD, tapi fisiknya lemah gitu, malah tidak bisa sekolah gitu. Ya. Oke, nah 6 program pengembangan yang menjadi area penilaian mengarah pada tercapainya kompetensi inti yang menjadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Mana saja yang ini nih? Nilai moral agama, perkembangan fisik motorik, kemudian sosial emosional, komunikasi, kognitif, dan seni. Ya. Silakan para pembaca mengingat kembali 4 kompetensi inti yang merupakan penjabaran dari kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini kompetensi guru ya, yang harus dimiliki oleh si siswa. Nah, tinggal pertanyaannya, kapan harus melakukan penilaian terhadap anak? Jawabannya sangat sederhana. Penilaian dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan.
Ingat, pada saat guru melihat anak belajar, disitulah guru melakukan penilaian terhadap anak. Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas belajar, sejak anak datang, berbaris, proses belajar mengajar, cuci tangan, makan bekalnya masing-masing, bermain bebas, sampai dengan pulang, itu dilakukan proses-proses penilaian. Nah, disinilah pentingnya kenapa dalam satu kelas guru itu kenapa harus ada dua sebenarnya. Jadi guru ada dua sebagai tim teaching di kelas itu tidak hanya pada persoalan capek orang esok jadinya ngomong aina enggak begitu juga, tapi juga ada guru yang memang secara diam-diam dia mengamati aktivitas yang dilakukan oleh si siswa ketika di kelas. Nah, penilaian ini dilakukan secara alami, baik berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama proses berkegiatan ataupun hasil dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan istilah penilaian autentik. Jadi autentik itu nama lain dari penilaian yang dilakukan pada saat itu, di waktu itu, dalam kondisi yang alamiah. Gitu. Itu autentik. Ya, autentik. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini Anda bisa lihat ada gambar bagus nih. Nanta menata balok, kerak balok sesuai dengan kelompoknya. Nah, saya mungkin nanti mau minta Anda, ini semua, kan rata-rata di sini mahasiswanya rata-rata udah pada ngajar ya. Ngajar. Nah, berarti kalau memang sudah ngajar, saya mau ngajak Anda supaya rada kreatif gitu. Coba apa sih yang dilakukan oleh guru-guru PAUD pada saat suasana pandemik seperti ini? Apakah dia melakukan home visit ke rumah-rumah untuk anak diajak untuk belajar, ataukah guru nage tidak pernah datang ke sekolah karena memang gurunya males gitu, loba sesehen, loba istrikaeun, loba balanjaeun, loba itu kieu lah gitu. Kan biasanya sok jadi alasan karena itu nya. Alasannya klasik. Hilap deui Pak atau cara rapi. Keresel lah, biasanya kan itu alasan-alasan klasik itu sebenarnya. Oke, nah siapa yang melakukan penilaian terhadap anak? Ini pertanyaan menarik nih. Kan kieu kudu dijawab gitu. Emang lamun geus nyaho jawabanana di gawean gitu kan gitu aja masalahnya. Jangan-jangan geus nyaho tapi teu dilakukeun kan belagu sebenarnya. Saha nu belagu guru. Nah, kan ada pertanyaan, emang aya kitu Pak guru nu tidak melakukan proses penilaian? Matak diomongkeun ge aya. Kunaon sababna guru tidak melakukan proses penilaian? Banyak faktor, nanti kita lihat. Penilaian dilakukan oleh guru karena guru memiliki fungsi sebagai penilai. Untuk apa sih tujuan penilaian? Nanti ada sebetulnya. Itu bukan untuk nge-ranking, ada di TK mah ranking 1 2 3 4 5 kade. Tidak ada cerita. Ketika anak bisa berkembang, bertumbuh dengan sebaik-baiknya dan normal, di situ guru sudah memiliki peranan baik mengawal proses perkembangan dari siswa. Gitu. Selain itu juga, guru berfungsi sebagai fasilitator dan fungsi lainnya. Maksudnya fasilitator gimana? Guru menyiapkan hal-hal agar anak belajar tuh. Seperti hari ini ketika pandemik, gimana guru TK harus melakukan aktivitasnya? Ya Anda harus kreatif dan juga inovatif. Aina ngandelkeun tina Zoom, teu setiap orang tua punya handphone, teu setiap aina di Sukabumi sinyalnya bagus. Berarti gimana dong? Nah, sementara rata-rata kalau PAUD itu siswanya kan gak bakalan jauh dari tempat PAUDnya sendiri. Ari ayeuna imah guru anu jauh di tempat PAUD mah lain salah sekolah. Salah guruna sorangan kunaon geus nyaho jauh make ngajar rek di dinya gitu maksudnya. Nya teu. Aduh, papan abdi bumina jauh di PAUD bukan satu make aya ngajar di dinya. Nyaho mah jauh gitu. Mata kan ya nikmati saja. Maksudnya gimana? Kalau ternyata si tempat belajar si sekolah tempat belajar ada anak rumah si siswa itu berada berdekatan aja PAUD-nya, ya tinggal dikondisikan aja gimana baiknya. Caranya teknis lah. Apakah Anda bisa kunjungan dalam waktu? Biasanya seperti apa? Nanti saya minta Anda juga berkomentar deh. Ya. Pengalaman Anda melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan proses luring tadi. Seperti apa ya pengalaman Anda menilai siswa-siswa yang belajarnya lewat luring atau Anda datangi ke home visit itu? Bagaimana cara menilai pendekatannya?
caranya seperti apa, kendalanya apa, itu kan belum banyak digali ya, terutama Anda sendiri yang melakukan, yang kebetulan jadi guru di sekolah. Oke. Guru di sini bukan hanya satu guru, tapi juga dapat melibatkan guru lain yang biasa bersama anak dalam keseharian anak belajar. Termasuk juga dengan orang tua muridnya. Guru juga dapat menggali informasi dari orang tua ini agar dapat mengenali perilaku anak selama berada di rumah. Ada juga anak yang ketika di rumahnya mencrak gitunya, ceria gitu, tapi datang ke sekolah siga bau, siga buuk menang mabuk cicing gitu. Itu kemet-kemet acan ngomong teu nanaon teu gitu. Tapi pas di rumahnya dia atraktif gitu. Ada yang dibalik malah. Ketika di sekolah dia atraktif. Malah jadi ketua geng biasa kayak kan budak teh geng-gengan gitu sok jadi. Tapi pas datang ke Ima dia ngeluk gitu tunggu. Itu persis film si Petualangan Sherina tuh si Saddam ya, si Baby Romeo apa siapa sih? Yang jadi si Romeo gitu, jadi si Saddam. Itu di imah nama anak mamih gitu. Tapi pas di sekolahnya Jagger ternyata gitu kan. Itu di level-level sekolah dasar. Informasi ini penting, dapat menambah pengetahuan guru tentang siapa anak itu dan dapat memberikan informasi yang berharga dalam memaknai perkembangan dan belajar anak. Tidak kalah penting, guru melibatkan anak dalam menilai dirinya sendiri. Nah, ini biasanya budak mah jujur ya, tapi tergantung kita cara mengarahkan kejujurannya seperti apa. Nah di sini perlunya trik dan tips bagaimana guru menggiring anak agar dia mau mengatakan jujur tentang kondisi dirinya sendiri. Nah, percakapan guru dengan siswa dapat menggali tentang pemahaman anak terhadap diri sendiri. Nah, sekarang saya kasih challenge buat Anda gitu. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, ya harus mau, udah emang tugas itu. Dikerjakannya 2 minggu setelah UTS ya. Maksudnya dikumpulkan anak. Apa yang dilakukan oleh Anda? Nah, gini. Bisa nggak Anda melakukan tanya jawab dengan anak PAUD? Tapi tanya jawabnya dengan catatan. 1, situasi kondisinya alamiah, bukan settingan. Catatannya kedua apa? Direkam. Nanti rekamannya, linknya kasih ke saya sebagai tugas. Maksudnya gimana? Anda harus melakukan komunikasi dengan siswa, ngobrol-ngobrol dengan siswa yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk dengan bagaimana posisi dia belajar di rumah, ngapain aja, kondisinya bagus atau enggak, belajar di rumah tuh kayak gimana, bosan apa enggak, gurunya ngapain aja, dan lain-lain. Anda boleh bertanya kepada murid Anda sendiri atau murid di tempat lain, terserah. Ya. Durasinya 30 menit. Saya ulangi, durasinya 30 menit. 30 menit boleh dibagi 15 menit, 15 menit. Anda bikin videonya, nah, kemudian nanti videonya Anda bikin penilaian keterangan-keterangan. Contoh, Anda melakukan wawancaranya kapan, lalu dilaksanakan di mana, siswa namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, PAUD-nya PAUD di mana, atau TK-nya TK mana. Pak, saya boleh wawancaranya berapa orang? Maksimal 4 orang. 4 orang itu 2 laki-laki 2 perempuan. Ya, mau TK, TKB terserah. Nah, ini video, ini rekaman saya perkuliahan saya rekam, nanti saya upload di YouTube, nanti linknya saya kasih, jadi Anda bisa ikuti kegiatan pembelajaran ini. Kalau nggak ditulis untuk tugas ini bisa untuk nanti Anda buka. Ya, oke. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Anda? Anda bertanya kepada 4 orang, 2 siswa 2 putri, 2 siswa 2 siswi, 2 putra 2 putri. Sekolahnya bisa beda, bisa sama, terserah. Anda harus merekamnya. Caranya jangan anak merasa dirinya direkam. Ya. Atau ada yang lebih cerdas lagi sebenarnya. Apa? Anda bisa melakukan yang namanya conference tapi direkam gitu. Kan nggak merasa dirinya ditanya gitu. Jadi Anda melakukan teleconference tapi direkam. Kemudian nanya ke anaknya, kalau misalkan si anaknya jauh tempat Anda, tapi kalau anaknya ada di tempat situasi anak Anda, dekat rumah Anda dan lain-lain, Anda silakan tanya-tanya saja. Apa yang menjadi bahan pertanyaannya? 1, tentang bagaimana suasana belajar keadaan pandemi.
bagaimana peran orang tua, bagaimana peran guru, guru di PAUD-nya ngapain aja, datang ke sekolah atau tidak, pelajarannya gimana, bagaimana perasaan kamu melakukan proses pembelajaran itu, kamu merasa senang nggak, ada kemampuan yang bertambah tidak dari ketika guru PAUD itu datang ke sekolah, ke rumah kamu untuk belajar, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya gurunya suka ngasih ucapan selamat apa ketika sudah menyelesaikan sebuah sesi pembelajaran, dan lain-lain. Ya, dibuat menjadi video pembelajaran, dibuat menjadi video presentasi, hasil wawancaranya. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa ya? Itu untuk per orang, Pak? Ya iyalah, masa per kelompok, udah nggak zaman per kelompok. Kan kirain kelompok. Kamunya sendiri ada di tempat masing-masing. Makanya nanti Jampang kalau datang ke Sukabumi ada ke kelompok, kan kasihan. Ya, oke. Iya. Masing-masing. Iya, Pak. Masing-masing. Setengah jam ya. 15 menit. Jadi nanti di akhir sesi pertama kamu menceritakan bagaimana pengalaman kamu sendiri. Jadi kamu kayak wawancara sendiri gitu. Barusan kita sudah mewawancarai si Anu, hasilnya begini-begini. Dapat disimpulkan bahwa ternyata pembelajaran daring itu begini. Gitu. Kamu komentar ya. Oke, bisa ya? Oke, catat baik-baik. Lamun mengerjakan tugas, ya berarti silahkan tidak kreatif sendirian, ya. Videonya kamu linkkan ke YouTube untuk diupload. Nanti kamu kasih judul, contohnya wawancara dengan anak usia dini dalam pelaksanaan tugas apa, tentang apa, tanggal berapa, dengan siapa. Nanti buat deskripsinya. Tahu kan deskripsi di YouTube tuh suka ada. Nah, udah buka akunnya. Buat mereka yang belum punya akun YouTube, nyun. Anu teboga meli. Kalau tempatnya bebas, Pak. Bebas, kan di WC. Ya, maksudnya model di sekolah bisa, di rumah bisa, di rumahnya sendiri bisa gitu. Jadi ini dalam rangka kamu melakukan proses penggalian informasi dari siswa. Ya, seperti nanyanya bisa bebas. Pokoknya nanya begini contoh. Kamu selama 5 bulan terakhir atau 1 minggu yang lalu ngapain aja sih belajarnya gitu. Coba jujur aja, handphone yang kamu pakai lebih banyak pakai main game atau pakai belajar gitu. Kenapa main game terus? Orang tua gimana? Mamah gimana? Nanya aja seperti hal nanya. Gimana sih? Jadi menggali informasi. Sampai akhirnya kamu memberikan kesimpulan setelah semuanya selesai bahwa inilah rata-rata siswa yang menjadi tempat wawancara saya. Gitu. Oke ya. Kalau nggak ngerti nanti nanya di ini di apa? Nih coba lihat nih, ada sebuah proses wawancara nih. Contoh. Coba ayah sebutkan berapa banyak benda yang mana saja yang lebih ayah sukai. Coba jelaskan mengapa Dinda lebih menyukai benda-benda itu. Aku suka yang bulat-bulat ini, yang warnanya kuning. Aku juga suka pisang, soalnya warnanya kuning gitu. Ya namanya juga anak itu jawabannya lempeng-lempeng baik. Namun ditanya ke ibu-ibu makan tuh. Ibu kenapa suka emas? Iya, saya suka karena kuning-kuning gitu. Salah gitu. Karena ada harganya. Ada harganya lah. Harganya mahal dinya. Iya, simpan uang intinya. Intinya mah tetap emas contoh aja ini ya. Oke, kemudian nah tadi kan wawancaranya nih ya. Tadi kan wawancaranya. Sekarang ibu pun harus membuat pengamatannya. Jadi tidak hanya wawancara saja, tapi juga pengamatannya. Coba dong amati si siswa-siswa nu opatan tadi teh. Kan laki-laki 2, perempuan 2, ya. Nah, itu coba diamati bagaimana perilaku kesehariannya. Suatu saat anak melakukan berbagai macam kegiatan, guru itu dapat mengamati segala hal yang dilakukan oleh anak, apa yang diucapkannya, termasuk ekspresi wajahnya kayak gimana, gerakannya kayak gimana. Jadi kalau nanti ibu ngobrol dengan si anak itu lalu bicara, kamu kenapa murung gitu, kenapa sih kok wajahnya merah begitu, ada apa. Nah kamu dari situ sudah mulai kamu amati, kamu tulis tuh ya, sebagai mahasiswa lakukan proses-proses seperti tadi. Dalam melakukan pengamatan, guru perlu melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus pengingat terhadap segala hal yang diamatinya. Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan itu berupa apa? Checklist. Nah, berarti kudunya dah daftar checklistnya. Seperti apa? Nanti ada contohnya nah kayak gini, ini checklist nih. Terbiasa nggak dia melakukan kelompok ini gitu.
Kalau ini per anak ya, ini per kelas nih, per kelas. Kan kita bukan per kelas tapi per anak. Ya berarti yang ini nih. Contoh si Dona, indikator penilaian terbiasa mengucapkan rasa syukur. BSH, apa BSH? Nih, berkembang sesuai harapan, itu BSH. Ini ada nih keterangannya. Ya. Itu apa? Suaranya di mute-kan dulu, di mute dulu tuh. Jangan mau bocor begini. Siapa tuh? Saya kalau keluar lagi jadi lama lagi. Oke, lalu ada next lagi nih. Kamu mengamati juga permainan anak seperti ini. Tuh. Sumber belajarnya juga apa, hasil belajarnya gimana. Jadi coba kalian mengamati 4 orang saja yang ada di tempat kalian untuk kamu lakukan proses wawancara dengan kamu melakukan proses observasi. Ya, caranya seperti ini. Ada di sini semua. Nih. Nih Kanza menjelaskan balak-balok tuh. Ini narasinya nih, ini narasi. Pokoknya baca aja ini. Banyak banget ilmu yang bisa didapatkan dari baca file-file ini, ya. Nih, seperti kamu melakukan wawancara nih. Setelah guru mengamati hasil bangunan anak, guru bertanya kepada Kanza dan Jessica, siswa kelas TKB usia 5 tahun. Ini hasil wawancaranya. Jadi nanti hasil wawancaranya pun ditranskrip. Kan transkrip itu artinya dituliskan ke dalam Word-nya. Biar nanti di print out juga sebagai bahan atau kajian terhadap hasil melakukan proses wawancara dengan studi dokumentasi. Seperti ini nih. Jika memungkinkan setelah anak melakukan proses dalam menghasilkan karya, berikanlah kesempatan anak untuk menikmati karya tersebut. Gitu. Seperti ditempel begini, ini kan dalam rangka memperjelas posisi kita sebetulnya. Siapa di antara kalian yang suka SpongeBob? Tahu nggak gambar SpongeBob kayak gimana? Tolong gambar dong gitu. Kayak gitu-gitu contohnya, contoh aja ya. Atau mau tentang Hari Pahlawan boleh. Siapa Hari Pahlawan yang ada di Sukabumi atau juga Jawa Barat atau tidak di mana di Indonesia, terus siapa yang mau kenal siapa itu yang harus diterangkan, dijelaskan. Ya. Kemudian di mana menyimpan semua data informasi tentang anak? Semua data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati anak, baik berupa checklist, catatan, anekdot, hasil karya, ataupun dikumpulkan dalam berkas dalam wadah yang ditata rapi, satu anak memiliki satu wadah yang telah diberi identitas tentang anak tersebut. Nah bayangin deh. Jadi lamun tema orang nyimpan arsipnya benar, itu sebetulnya semua hal itu bisa selesai sebenarnya. Tapi biasanya karena arsip orang itu secara benar gitu. Data setahun yang lalu ke langit, 2 tahun yang lalu ke orang tinggi menan ya kan kwitansinya. Contohnya. Kalau misalkan kwitansi ya. Nah, kalau untuk anak contohnya tahun lalu ketika kepala sekolah si A sekarang ganti ketika sekarang si B, itu kadang-kadang datanya hilang itu, nggak ada. Komputernya ada yang ngambil, langit gitu, yang hardware-nya segala. Repot kan? Nah, nih. Contoh sampul wadah folio untuk anak dapat dilihat sebagai berikut nih. Memudahkan menentukan kemampuan, memudahkan segala gitu. Ya. Bagaimana contoh untuk membuat anekdot ini nih. Peristiwanya kayak gimana? Ini tulis KD-nya apa, indikatornya apa. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh guru pada saat membuat RPP itu bisa dilakukan dalam rangka menilai atau memprediksi aktivitas apa yang harus dilakukan guru pada saat nanti pembelajaran. Itu dibuat dari data dari catatan anekdot. Nih, tuh. Contoh data dari karya, dari hasil karya. Jadi si anak dicoba untuk menyatakan tentang apa saja yang dia tangkap dari apa yang dia baca, dari apa yang dia tulis, dari apa yang dia terangkan. Itu. Nih. Nah, contoh. Ada ini. Nah, buah apel. Terus tulisnya dek maca. Ya, jangan pernah belajar berhenti untuk tidak belajar. Karena semuanya akan sia-sia. Oke, ada kompilasi hasil penilaian data. Nih, kompilasi itu artinya kumpulan. Ya. Ini kompilasi data dari mulai tapi ini harus ada kalau misalkan Anda itu memahami yang namanya capaian akhir pembelajaran. Ini moral dan agama dan moral, ini segini. Emosional segini, mungkin segini.
Oke, sebelum dilanjut ada mau yang bertanyakan dulu sebelum saya menjelaskan yang lain. Ini terkait dengan bagaimana cara nanti melakukan observasi di lapangan. Oke, silakan. Oi, Untuk untuk pengamatan itu berapa hari Pak? Apa 1 hari itu aja untuk 4 orang anak atau gimana? kalau untuk itu mungkin 2-3 hari. 2-3 hari. Ya, ya kan berarti kalau misalkan belum selesai di satu anak, berarti kan dia harus kejar lagi anak yang lain. Untuk penilaiannya dalam 4 hari, misalkan kita selesainya tuh 4 hari, berarti penilaian itu selama 4 hari itu ya? Ya. Untuk penilaian. Nanti kan dirangkum. Ya Pak. Oke. Oke Pak, makasih. Udah? Atau sudah paham? Nah, kalau sudah paham bagus. Alhamdulillah. Kan paham. Itu videonya nggak muncul ya? Oke. Ada yang mau disampaikan atau komentar Anda? Bapak maaf satu lagi. Untuk teknik penilaiannya itu 3-3-nya harus memakai itu. Ya, pakai saja. Apa salah satu? Salah 2, salah 3 dah, salah 3. Semuanya. Salah 3. Kalau salah 3 berarti 3-3-nya pakai. Ya. Oh iya siap. Saya pengen aktivitas Anda yang merekam kegiatan itu, hasilnya anaknya ditampilkan juga, kemudian Anda narasikan, tulis. Ya. Oke. Minggu depan selesai ya. Minggu depan aja, jangan 2 minggu dilatihnya. Ih, Bapak mah. Ada yang lain tugas juga. Tugas ini akan ditambah lagi, minggu depan ada lagi tugas yang lain. Kan belum tentang artikel, saya belum. Nih, pelaporan ada nih. Ada juga waktu pelaporannya kapan, bentuk laporan semesternya kapan. 6 bulan sekali. Nih. Kemudian berikut contoh laporan tertulis. Nah, ini nih contohnya. Oh. Ini dijelasin tuh. Ini nanti kalian persis buat kayak gini, fotonya dan orang sebagai ini sebagai bikin narasi. Nah, seberapa lembar berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar. Diketik. Contohnya bisa saya sebagai udah beres tuh. Buku nangis beres tuh, contoh lagi. Ini. Nggak semester 5 tuntas kabeh. Bapak mah enak gampang. Bu, bukan genah-genah nita. Tapi iya, Bu. Iya, Pak. Tapi jangan lupa panggenah-genah harus belajar. Karena memang geus pernah ngalaman kuliah siga kieu. Betul. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Kalau selama kuliah belum pernah melakukan pekerjaan atau mengumpulkan tugas yang ekstrim, berarti Anda itu belum pernah mengalami sesuatu yang sifatnya ekstrim juga. Itu aja. Ya. Ini kenapa jadi rame gini kuliah? Si gaya nu nonton drakor Oke, saya ulang ya. Yang paling sulit itu adalah mau belajarnya, membuka hatinya untuk mau belajar. Jadi Anda jangan merasa begitu perlu diajar. Ya sudah, selesai urusan. Kamu nggak bisa. Contoh nih, saya kasih tugas kan, wawancara anak, video anak, terus apalagi bikin laporannya gitu. Persis seperti tugas-tugas tadi di bagian akhir itu. Anda nggak kerjain, ya mangga. Tapi Anda tidak pernah mengalami dan tidak punya pengalaman untuk mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan teknis yang harusnya dikerjakan oleh si guru sekolah itu. Kenapa? Karena nggak mau. Wah, capek. Tapi hari nonton drakor mah bisa 6 episode dalam waktu 2 jam ya.
Di skip aja terus beres. Ya. Jadi pastikan semuanya tuntas. Ya. Dikerjakannya di kelas 4 print out nanti. Sebelum dikirim ke email, nanti Anda baca dulu yang benar. Ya, ada pertanyaan? Bapak, Risa mau nanya, Oke. ukuran hurufnya, Time New Roman 12. Time New Roman 12, Standar lah. spasinya Pak, Spasinya 1,5. Atau 1 spasi juga nggak apa-apa, 1 spasi. ya Pak. 1 spasi aja lah. Anda boleh mengutip, coba catat omongan saya, Anda boleh mengutip dari artikel jurnal, dari buku silahkan. Untuk buku, ya itu standarnya 30% sebetulnya yang berbahasa Indonesia, sisanya bahasa Inggris harusnya. Tapi ternyata ya kemampuan mahasiswa kan beda-beda gitu. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan saja seperti yang kamu inginkan. Ya, harus bisa dan pasti bisa, insya Allah bisa. Gitu. Bikin dulu saja. Ada pertanyaan? Ayo ada? Ada? Nggak ada, Pak. Udah. Kenapa? Nggak ada pertanyaan Nggak lagi. ada. Oke. Dari semua yang hadir, ini ada 12 orang. Yang sekarang lagi ngajar ada berapa orang? Semuanya udah ngajar. Semuanya aja, Pak. Ada juga yang enggak sih. Ya kan? Ada kan yang ngajar, yang belum ngajar? Udah semua, Pak, katanya. Iya semua, Pak. Oh, udah. Ya. Mana ya? Bentar. Nah ini, saya akan kirimkan link absen, silakan diisi ya. Yang tidak hadir ya sudah lewat aja. Yang nggak hadir mah yang baru aja itu. Siapa itu? Yang Zulfa itu, Pak, yang kemarin sih pindahan dari KKB. Oh gitu. Oke, kalau sekarang ada kuliah siapa lagi? Siapa ya, Bu Aini ya kalau nggak salah? Ini ya, oh, Bu Eninya udah ada, udah ready. Sok aja nanti dihubungi ya. Jadi saya cukup sekian dulu 1 jam. Yang penting satu, tugas-tugas itu minggu depan tolong disampaikan. Buat PowerPoint yang bagus. Foto-fotonya diperlihatkan juga yang bagus. Kemudian hasil rekamannya juga yang bagus dan lain-lain. Pokoknya kudu bagus, tamu itu bagus, ya jelek gitu. Bapak minggu depan kan UTS. Berarti setelah UTS tuh kan benar. Berarti 2 minggu. Berarti 2 minggu ya. Nah, Iya, siap. pokoknya lamun teu beres 2 Ada minggu. waktu. Berarti terlalu dah. Ya. Oke, nanti saya akan kirimkan link video ini buat Anda ya. Buat Anda nanti ikutin Iya, ilustrasi Pak. tadi. Ya, oke. Itu saja. Iya, Pak. Isi dulu absennya Iya. nih, absennya diisi dulu. Ya, ini mau diisi. Iya, Pak. Oke, saya langsung live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.